Di sebuah rumah yang berkilauan bak istana, di mana kemewahan adalah udara yang dihirup, ada sebuah suara yang tak seharusnya ada. Suara tangis seorang anak kecil yang lirih menembus dinding-dinding tebal dan kesunyian malam. Ini bukanlah kisah tentang harta atau takhta. Ini adalah kisah tentang seorang wanita biasa yang berani mempertaruhkan segalanya demi suara tangisan itu. Sebuah perjalanan menegangkan yang akan menguji batas antara benar dan salah, antara kesetiaan dan nurani. Bersiaplah untuk masuk ke dalam dunia di mana di balik setiap senyum palsu tersimpan rahasia yang begitu gelap. Sari adalah seorang wanita sederhana dengan mimpi yang besar, memiliki apartemen kecilnya sendiri di pinggiran Jakarta. Bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman Baskara, seorang pengusaha ternama, adalah jalannya untuk mewujudkan mimpi itu. Awalnya hidup terasa indah. Dewi, istri Baskara, adalah wanita yang hangat dan baik hati. Ia seringkali memperlakukan Sari bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai teman. Mereka kerap berbagi cerita di saung taman sambil menikmati teh melati, membicarakan hal-hal kecil yang membuat hidup terasa lebih ringan. Namun, kedamaian itu retak ketika Rani, seorang pengasuh baru yang muda dan ambisius, datang. Sejak saat itu, pertengkaran antara Baskara dan Dewi menjadi musik latar di rumah megah itu. Dewi yang dulu ceria, kini tenggelam dalam kesedihan dan alkohol, sementara Baskara semakin arogan. Dan di tengah semua kekacauan itu, ada Kirana, putri mereka yang masih balita, yang dunianya perlahan-lahan runtuh tanpa ia sadari. Jam dinding antik di ruang tengah berdentang 12 kali, suaranya yang berat menggema di lorong-lorong yang sepi. Sari baru saja selesai mengelap lantai marmer yang dingin, memantulkan bayangan lampu kristal yang temaram. Pesta malam ini, seperti biasa, meninggalkan jejak kekacauan yang harus ia bersihkan. Aroma parfum mahal bercampur dengan sisa asap rokok, dan tumpahan anggur masih mengambang di udara. Rumah itu kini senyap, namun kesunyiannya terasa menekan. Dari lantai atas, dari balik pintu kayu jati yang kokoh, terdengar suara itu lagi. Isak tangis lirih seorang anak kecil. Hati Sari mencelos. Kirana. Lagi-lagi, ia menangis sendirian di kamarnya yang luas dan mewah. Sari memejamkan mata sejenak, mengepalkan tangannya pada gagang alat pel. Ia tahu ia tidak seharusnya ikut campur. Tapi bagaimana bisa ia mengabaikan suara keputusasaan yang begitu nyata di tengah kemewahan yang bisu ini? Sari teringat beberapa bulan lalu, saat taman belakang masih menjadi tempat yang penuh tawa. Ia dan Bu Dewi duduk di saung bambu, dikelilingi oleh aroma bunga Kamboja yang mekar. Bu Dewi dengan gaun rumah sutranya menunjukkan pada Sari cara merawat anggrek bulan kesayangannya. Lihat Sari. Mereka butuh perhatian, sama seperti kita, katanya sambil tersenyum lembut. Senyum itu tulus, mencapai matanya yang teduh. Saat itu, mereka bisa berbicara tentang apa saja. Tentang mimpi Sari membeli apartemen, tentang kerinduan Bu Dewi untuk memulai bisnis kafenya sendiri. Rumah sebesar ini kadang terasa seperti sangkar emas, Sar. Aku ingin melakukan sesuatu untuk diriku sendiri, bisik Bu Dewi suatu sore. Sari hanya bisa mengangguk, merasakan ketulusan dalam setiap kata-kata majikannya. Saat itu Sari merasa telah menemukan keluarga kedua, sebuah ilusi indah sebelum badai datang. Semuanya berubah sejak kedatangan Rani. Ia diperkenalkan sebagai pengasuh baru. Kirana seorang gadis muda dengan tatapan mata yang tajam dan senyum yang tak pernah sampai ke matanya. Awalnya, Sari tak menaruh curiga. Namun perlahan ia mulai merasakan pergeseran di rumah itu. Rani bergerak dengan efisien, tapi dingin. Ia jarang berbicara dengan staf lain, seolah-olah menganggap dirinya berada di level yang berbeda. Di saat yang sama, pertengkaran antara Pak Baskara dan Bu Dewi semakin sering terdengar. Suara-suara mereka yang meninggi seringkali merembes keluar dari ruang kerja, penuh dengan kata-kata tajam yang membuat para staf lain berjalan berjinjit. Pak Baskara menjadi lebih mudah marah karena hal-hal sepele, sementara Bu Dewi semakin sering menyendiri, tatapannya kosong. Suatu malam, Sari sedang membersihkan vas bunga di dekat ruang keluarga ketika pertengkaran itu pecah dengan hebat. Bukan lagi suara yang meninggi, tapi jeritan, suara barang pecah. Sari membeku di tempat, jantungnya berdebar kencang. Tak lama kemudian, pintu ruang keluarga terbuka dengan kasar dan Bu Dewi keluar dengan wajah basah oleh air mata. Matanya merah dan bengkak. "Bu, ibu tidak apa-apa?" tanya Sari refleks. Suaranya bergetar. Bu Dewi menatapnya dengan pandangan kosong.
dingin, seolah melihat orang asing. "Ini bukan urusanmu, Sari," desisnya tajam, sebelum berjalan cepat menuju kamarnya dan membanting pintu. Kata-kata itu lebih dari suara pecahan kaca, menghancurkan sesuatu di dalam diri Sari. Dinding tak kasat mata di antara mereka telah kembali dibangun, lebih tinggi dan lebih tebal dari sebelumnya. Sejak malam itu atmosfer di rumah terasa berat dan beracun. Pak Baskara melampiaskan amarahnya pada siapa saja. Seorang tukang kebun dipecat hanya karena salah memotong dahan mawar. Seorang juru masak dimarahi habis-habisan karena rasa supnya sedikit terlalu asin. Satu persatu, staf yang sudah lama bekerja mulai mengundurkan diri, tak tahan dengan tekanan. Lastri, rekan sesama asisten rumah tangga yang paling dekat dengan Sari, menemuinya di dapur suatu sore. "Sari, kamu harus hati-hati. Jangan sampai salah bicara atau salah langkah. Bapak sedang seperti singa lapar," bisiknya dengan wajah cemas. Sari hanya mengangguk lemah. Ia tidak bisa pergi. Cicilan untuk uang muka apartemennya hampir lunas. Ia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama lagi. Tapi setiap hari terasa semakin panjang dan mencekik. Sari semakin jarang melihat Bu Dewi. Ketika ia muncul, biasanya sudah lewat tengah hari, dengan langkah gontai dan mata yang sembab. Di tangannya, seringkali ada gelas berisi cairan berwarna kuning keemasan, bahkan di pagi hari. Minatnya pada taman, pada anggrek bulan kesayangannya, seolah lenyap di telan bumi. Semua urusan Kirana kini sepenuhnya dipegang oleh Rani. Rani tampak menikmati kekuasaan barunya. Ia memberi perintah kepada staf lain dengan nada angkuh, mengatur jadwal makan. Kirana, waktu bermainnya, seolah-olah ia adalah nyonya rumah yang baru. Sari melihat semua itu dengan hati yang perih. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin, dan tawa seorang anak kecil yang dulu sering terdengar, kini digantikan oleh tangisan di malam hari. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang basah oleh hujan. Guntur menyambar, bersahutan dengan teriakan dari dalam rumah. Kali ini Sari mendengar suara tamparan yang keras, diikuti oleh isak tangis Bu Dewi yang pilu. Sari bersembunyi di balik pilar besar, tubuhnya gemetar. Beberapa menit kemudian, Bu Dewi keluar dari kamar utama sambil menyeret sebuah koper kecil. Wajahnya pucat pasi, tapi tatapannya menunjukkan kekalahan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berjalan melewati Sari, keluar menuju mobil yang sudah menunggu di depan. Pak Baskara bahkan tidak berusaha menghentikannya. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap kepergian istrinya dengan ekspresi dingin. Setelah mobil menghilang di telan malam, rumah itu menjadi sunyi senyap. Kesunyian yang lebih menakutkan daripada badai di luar. Malam itu, tangisan Kirana terdengar lebih kencang, lebih putus asa. Suara kecilnya memanggil-manggil, "Ibu! Ibu!" Hati Sari seakan diremas, ia tak tahan lagi. Dengan langkah hati-hati, ia naik ke lantai 2 dan membuka pelan pintu kamar Kirana. Di dalam boks bayinya yang besar, di bawah cahaya temaram lampu tidur berbentuk bulan, Kirana duduk sambil memeluk boneka beruangnya, air mata membasahi piyamanya. Sari mendekat, hatinya luluh. "Shh, sayang, jangan menangis," bisiknya lembut. Ia mengangkat tubuh mungil itu, menggendongnya dengan hati-hati. Kirana langsung memeluk lehernya erat. Sari mulai menyanyikan lagu Nina Bobo yang dulu sering ibunya nyanyikan untuknya. Perlahan, isak tangis Kirana mereda, digantikan oleh napasnya yang teratur. Ia tertidur dalam pelukan Sari. Keesokan paginya, Lastri menarik Sari ke sudut dapur. Wajahnya tegang. "Sari, aku dengar semalam kamu masuk ke kamar Kirana. Jangan cari masalah, Sar. Itu tugasnya Rani. Kalau Pak Baskara tahu, kamu bisa langsung dipecat tanpa pesangon," katanya dengan suara rendah. "Aku tidak tahan mendengarnya menangis terus, Lastri." "Dia memanggil ibunya," jawab Sari. Suaranya serak. Lastri menghela napas panjang, menatap Sari dengan campuran rasa kasihan dan frustrasi. "Aku tahu niatmu baik, tapi kita ini cuma orang kecil di sini. Melawan mereka sama saja dengan menabrakkan diri ke tembok. Pikirkan apartemenmu, Sar. Sedikit lagi, kan?" Nasihat Lastri benar, Sari tahu itu. Logikanya menyuruhnya untuk mundur, untuk fokus pada pekerjaannya. Tapi hatinya, setiap kali mendengar tangisan Kirana, menjeritkan hal yang berbeda. Seminggu setelah kepergian Bu Dewi, Pak Baskara mengadakan pesta besar lagi. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Musik berdentum kencang, tamu-tamu tertawa terbahak-bahak. Sari dan staf yang tersisa bekerja tanpa henti, menyajikan minuman dan membersihkan piring-piring kotor.
Rumah itu penuh dengan orang asing yang mabuk dan berisik. Sari merasa seperti sedang bergerak dalam mimpi buruk. Ia harus bolak-balik dari dapur ke ruang pesta, melewati pasangan-pasangan yang berdansa, menghindari tatapan pria-pria hidung belang. Di tengah semua kebisingan itu, telinganya yang sudah terlatih menangkap suara yang paling ia takuti, tangisan Kirana dari lantai atas yang nyaris tenggelam oleh suara musik. Tangisan itu semakin kencang. Sari merasa cemas. Ia meletakkan nampan kosong di dapur dan bergegas naik ke atas, mencoba untuk tidak menarik perhatian. Kamar Kirana gelap dan dingin, jendela kacanya sedikit terbuka, membiarkan angin malam masuk. Kirana berdiri di boks bayinya, menggigil. Sari segera menutup jendela dan menggendongnya, mencoba menghangatkan tubuh kecil itu. Saat itulah ia mendengar suara dari kamar tamu di ujung lorong. Suara tawa manja seorang wanita, disusul oleh suara berat Pak Baskara. Suara Rani dan majikannya. Kemarahan yang dingin menjalari pembuluh darah Sari. Ia memeluk Kirana lebih erat, merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Di bawah sini, seorang anak menangis kedinginan, sementara ayahnya dan pengasuhnya sedang bersenang-senang. Sari kembali bekerja dengan hati yang membara. Ia menggosok noda anggur di karpet dengan kekuatan ekstra, membayangkan wajah Rani dan Pak Baskara. Kemewahan di sekelilingnya kini terasa memuakkan. Lampu kristal yang berkilauan, lukisan-lukisan mahal di dinding, patung-patung marmer, semuanya tampak seperti topeng yang menutupi kebusukan di dalamnya. Ia bekerja hingga larut malam, jauh setelah tamu terakhir pulang. Setiap sudut yang ia bersihkan terasa seperti saksi bisu atas ketidakadilan yang terjadi di rumah ini. Ketika fajar mulai menyingsing, memancarkan semburat jingga di langit timur, Sari baru saja selesai. Tubuhnya lelah luar biasa. Tapi matanya tetap terjaga, terbakar oleh amarah dan sebuah keputusan yang mulai terbentuk di benaknya. Pagi itu, saat sarapan untuk para staf, Lastri menatapnya dengan curiga. "Kamu kelihatan pucat, Sar. Semalam, aku lihat kamu lama sekali di lantai atas. Kamu tidak melakukan hal bodoh, kan?" Tanyanya hati-hati. Sari hanya menggeleng, terlalu lelah untuk berdebat. "Aku hanya memastikan Kirana baik-baik saja." Jawabnya singkat. Lastri tidak terlihat yakin. "Hati-hati Sari, Rani itu licik, matanya ada di mana-mana. Dia tidak akan suka kalau kamu terlalu dekat dengan anak itu." Peringatan Lastri bergema di kepala Sari sepanjang hari. Ia tahu risikonya, ia tahu ia bisa kehilangan segalanya hanya dalam sekejap. Tapi bayangan wajah Kirana yang menangis semalam terus menghantuinya, mengalahkan rasa takutnya. Malam berikutnya, skenario yang sama terulang. Pak Baskara dan Rani pergi keluar, meninggalkan Kirana sendirian di rumah besar itu bersama Sari dan beberapa staf lain. Tak lama, tangisan itu terdengar lagi. Kali ini, Sari tidak ragu-ragu. Ia langsung menuju kamar Kirana. Anak itu belum makan malam, perutnya keroncongan. Dengan sigap, Sari menggendong Kirana dan membawanya diam-diam ke dapur. Ia membuatkan bubur hangat dan menyuapinya dengan sabar. Kirana makan dengan lahap. Tepat ketika Sari selesai membersihkan mulut Kirana, ia mendengar suara mobil di halaman depan. Jantungnya berdebar kencang. Ia segera menggendong Kirana dan berlari kecil kembali ke kamar, meletakkannya di boks bayi tepat beberapa detik sebelum ia mendengar langkah kaki di tangga. Malam itu adalah titik puncaknya. Sari, yang sedang membersihkan lorong lantai atas, mendengar tangisan Kirana yang terdengar aneh. Terdengar teredam dan putus-putus. Perasaan tidak enak menyelimutinya. Ia bergegas ke kamar Kirana. Pintu tidak terkunci. Di dalam lampu tidur mati, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Yang lebih mengerikan, boks bayi. Kirana ditutupi oleh selimut tebal yang berat. Sari panik. Ia segera menyingkirkan selimut itu. Di bawahnya, Kirana terbaring lemas, wajahnya merah dan basah oleh keringat dan air mata. Napasnya terengah-engah. Rani sengaja menutupinya agar tangisannya tidak terdengar. Darah Sari mendidih. Ini bukan lagi kelalaian, ini adalah kekejaman. Saat itu juga semua ketakutan di dalam dirinya lenyap, digantikan oleh amarah yang membara. Keesokan paginya, Sari mencegat Rani di dapur. Ia tidak bisa menahannya lagi. "Kamu tidak bisa memperlakukan Kirana seperti itu, Rani. Dia bisa mati lemas semalam," kata Sari dengan suara bergetar karena marah.
Rani, yang sedang mengoleskan selai pada rotinya, menatap Sari dengan ekspresi bosan. Ia terkekeh sinis. "Oh ya, dengar ya pembantu, jangan ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Kalau aku mau, kamu bisa keluar dari rumah ini hari ini juga. Dan jangan khawatir soal anak itu. Sebentar lagi, aku akan menjadi nyonya di sini. Hal pertama yang akan kulakukan adalah mengirimnya ke panti asuhan." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Sari. Rani tidak hanya jahat, ia benar-benar tidak punya hati. Kemarahan membuat kepala Sari pusing. Rani meletakkan piringnya dengan kasar. "Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya menasihatiku," hardiknya. Tanpa pikir panjang, ia mengambil piring kotor di sebelahnya dan melemparkannya ke arah Sari. Piring itu menghantam lantai di dekat kaki Sari, pecah berkeping-keping dengan suara yang memekakkan telinga. Belingnya berhamburan kemana-mana. "Sekarang bersihkan itu, dan jangan pernah lagi menunjukkan wajahmu di depanku dengan omong kosongmu," bentak Rani sebelum melenggang pergi dari dapur, meninggalkan Sari yang berdiri, mematung di antara pecahan porselen. Sari menatap pecahan-pecahan itu, yang seolah merefleksikan hatinya yang hancur dan harapannya yang musnah. Ia sendirian dalam pertarungan ini. Rani tidak membuang waktu. Siang itu juga, ia mengadu pada Pak Baskara dengan cerita yang sudah ia karang. Ia memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa Sari telah membentaknya dan mencoba menyakiti Kirana. Pak Baskara, yang sudah dibutakan oleh Rani, memanggil Sari ke ruang kerjanya. "Saya dengar kamu membuat masalah," katanya tanpa basa-basi, matanya menatap tajam. "Selesaikan pekerjaanmu hari ini. Setelah itu berkemas dan pergi dari sini. Jangan harap ada gaji bulan ini." Suaranya dingin dan tanpa ampun. Setiap kata terasa seperti tamparan bagi Sari. Ia ingin membela diri, ingin berteriak dan menceritakan kebenarannya. Tapi ia tahu itu sia-sia. Di hadapan kekuasaan dan kebohongan, suaranya yang kecil tidak akan ada artinya. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Dengan hati yang berat, Sari memberitahu Lastri bahwa ia telah dipecat. Lastri menatapnya dengan sedih. "Sudah kuduga ini akan terjadi, Sar," desahnya. "Aku sudah memperingatkanmu." Sari tahu Lastri benar. "Aku tahu, Las, tapi aku tidak menyesal. Aku tidak bisa diam saja melihat anak itu menderita." Malam itu adalah malam terakhirnya di rumah itu. Ironisnya Pak Baskara kembali mengadakan pesta. Suara musik dan tawa lagi-lagi memenuhi rumah, menjadi latar belakang yang menyakitkan bagi malam perpisahan Sari. Ia bekerja dengan gerakan mekanis. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, Kirana. Apa yang akan terjadi pada gadis kecil itu setelah ia pergi? Siapa yang akan menenangkannya saat ia menangis di tengah malam? Saat sedang membersihkan kamar mandi tamu di lantai 2, di tengah dentuman musik yang memekakkan telinga, Sari mendengar suara itu lagi. Tangisan Kirana, lirih tapi nyata. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ia menjatuhkan kain pelnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju kamar Kirana. Pemandangan di dalam sama seperti malam-malam sebelumnya. Kirana berdiri sendirian di boks bayinya. Air mata mengalir di pipinya yang mungil. Ketika ia melihat Sari, matanya yang sedih berbinar. Ia mengulurkan kedua tangan kecilnya. Sari mengangkatnya dan memeluknya erat. Dan untuk pertama kalinya, di tengah isak tangisnya, Kirana tersenyum pada Sari. Senyuman kecil yang rapuh itu menghancurkan pertahanan terakhir Sari. Ia tidak bisa meninggalkannya. Tidak di sini, tidak di neraka ini. Sebuah keputusan gila terbentuk di benak Sari. Bertindak berdasarkan insting, ia bergerak cepat. Ia mengambil tas popok Kirana, memasukkan beberapa setel pakaian, susu formula, dan mainan beruang kesayangannya. Dengan Kirana di gendongannya, ia berjalan mengendap-endap menuruni tangga servis di belakang, menghindari area pesta. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia takut seseorang bisa mendengarnya. Kirana, seolah mengerti, tetap diam dalam pelukannya, matanya yang besar menatap sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sari berhasil keluar melalui pintu dapur belakang, masuk ke dalam kegelapan taman. Aroma bunga melati yang manis terasa ironis di saat seperti ini. Suara pesta perlahan-lahan menjauh di belakangnya saat ia berjalan cepat menuju gerbang belakang. Di jalan raya yang ramai, di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan, Sari berhasil menghentikan sebuah taksi. "Kemana, Mbak?" tanya sopir itu. Sari ragu sejenak. Ia tidak punya tujuan. "Cari hotel melati yang bersih di daerah selatan, Pak."
Jawabnya akhirnya. Selama perjalanan, Jakarta di malam hari tampak seperti dunia lain dari jendela taksi. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, lampu-lampu yang berkelip. Kirana tidak menangis, ia hanya menempel pada Sari, menatap keluar jendela dengan takjub. Sari membelai rambutnya yang halus, pikirannya berkecamuk. Apa yang telah ia lakukan? Ini bukan lagi sekadar menolong. Ini adalah tindakan kriminal. Ia telah membawa lari anak majikannya. Mereka tiba di sebuah penginapan sederhana. Kamarnya kecil dan bersih, sangat kontras dengan kemewahan yang biasa Kirana nikmati. Setelah menyuapi Kirana dengan sisa susu di botolnya dan menidurkannya di tempat tidur, Sari duduk di kursi reyot di sudut ruangan. Kesunyian kamar kini terasa memekakkan. Realitas dari perbuatannya menghantamnya dengan keras. Aku menculik seorang anak. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Kepanikan mulai merayapinya. Ia bisa dipenjara. Ia akan kehilangan segalanya, termasuk mimpinya. Tapi kemudian ia menatap wajah Kirana yang tertidur pulas. Napasnya yang tenang, senyum tipis di bibirnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, anak itu tidur dengan damai. Dan Sari tahu, meskipun tindakannya salah di mata hukum, hatinya mengatakan sebaliknya. Dengan tangan gemetar, Sari mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lastri. "Lastri, ini aku, Sari," bisiknya. "Sari, ya Tuhan, kamu di mana? Di sini semua orang panik. Pak Baskara sudah menelepon polisi. Mereka bilang kamu menculik Kirana." Suara Lastri di seberang terdengar panik. Jantung Sari mencelos. "Lastri, aku mohon, bantu aku. Aku butuh nomor telepon Bu Dewi. Hanya dia yang bisa menolongku," pinta Sari. Suaranya putus asa. Ada jeda sejenak. "Baiklah Sar, aku akan coba cari di buku telepon lama. Tapi kamu harus tahu, polisi sudah menyebar fotomu. Mereka akan menemukanmu, cepat atau lambat." Setelah menutup telepon, Sari memeluk lututnya, menunggu dengan cemas. Setiap suara dari luar membuatnya terlonjak. Pagi belum sepenuhnya datang ketika pintu kamarnya digedor dengan keras. "Polisi, buka pintunya!" Sari tahu ini adalah akhir dari pelariannya. Ketika ia membuka pintu, beberapa petugas polisi langsung masuk, diikuti oleh Pak Baskara dan Rani. Wajah Pak Baskara merah padam karena marah, sementara Rani memasang ekspresi sedih yang dibuat-buat. Ia segera menghampiri Kirana yang terbangun dan mulai menangis karena keributan. "Sayang, kamu tidak apa-apa," katanya sambil mencoba menggendong Kirana. Tapi Kirana menolaknya, ia menangis semakin kencang dan mengulurkan tangannya ke arah Sari. Pemandangan itu membuat hati Sari hancur. Seorang petugas mendekatinya dan tanpa sepatah kata pun memborgol kedua tangannya. Rasa dingin logam di pergelangan tangannya terasa begitu nyata. Di kantor polisi, Sari merasa dunianya runtuh. Ia didudukkan di sebuah ruangan interogasi yang pengap dan dingin. Semua harapan dan mimpinya terasa begitu jauh. Ia akan menghabiskan bertahun-tahun di penjara, dicap sebagai penculik. Ia hanya bisa menunduk, air mata mengalir tanpa henti. Seorang detektif bernama Bima masuk ke ruangan. Ia pria paruh baya dengan tatapan lelah namun tajam. Ia duduk di hadapan Sari, mengamatinya dalam diam untuk waktu yang lama. "Saya sudah melihat banyak kasus, tapi kasus Anda ini aneh," katanya akhirnya, suaranya tenang. "Anda tidak terlihat seperti penjahat. Ceritakan pada saya apa yang sebenarnya terjadi, dari awal." Untuk pertama kalinya, seseorang menatapnya bukan dengan tuduhan, melainkan dengan keinginan untuk mengerti. Sari menceritakan semuanya. Tentang perlakuan buruk di rumah itu, tentang kelalaian Rani, tentang Kirana yang selalu menangis. Ia berbicara dengan suara parau, diselingi isak tangis. Detektif Bima mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan. Ketika Sari selesai, Bima menghela napas panjang. "Saya percaya Anda," katanya. "Tapi hukum tetaplah hukum. Laporan dari Pak Baskara sangat memberatkan." Ia kemudian keluar ruangan dan kembali beberapa saat kemudian dengan secangkir kopi hangat. "Minumlah, ini akan sedikit menenangkan." Sikap baik yang tak terduga itu membuat Sari sedikit terhibur, meski ia tahu nasibnya sudah di ujung tanduk. Ia menyeruput kopi itu, rasa pahitnya sama seperti nasib yang harus ia hadapi. Tiba-tiba terdengar keributan dari luar ruang interogasi. Suara seorang wanita yang marah dan berwibawa menggema di sepanjang koridor. "Di mana dia?
Di mana kalian menahan Sari? Saya mau bertemu dengannya sekarang juga. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Bu Dewi. Tampak berbeda dari terakhir kali Sari melihatnya. Tak ada lagi tatapan kalah di matanya. Kini matanya menyala-nyala karena amarah. Di belakangnya berdiri beberapa pria berjas yang tampak seperti pengacara. Lepaskan dia, perintah Bu Dewi pada detektif Bima. Sari tidak menculik anak saya. Saya yang menyuruhnya untuk membawa Kirana pergi dari rumah itu. Semua orang di ruangan itu terkejut, termasuk Sari. Ia tahu Bu Dewi berbohong. Ia berbohong untuk menyelamatkannya. Pembebasan Sari terasa seperti mimpi. Saat ia berjalan keluar dari kantor polisi, sinar matahari pagi terasa begitu hangat di kulitnya. Detektif Bima mengantarnya sampai ke pintu. Nomor telepon saya ada di berkas Anda, kalau Anda butuh sesuatu, katanya sambil tersenyum tipis. Sebuah mobil mewah berhenti di depan mereka. Bu Dewi menurunkan kaca jendela. Sari, ayo cepat, panggilnya. Di dalam mobil, Sari akhirnya bisa bernapas lega. Terima kasih Bu, tapi kenapa Ibu? Bu Dewi memotongnya. Akulah yang seharusnya minta maaf Sari. Aku meninggalkan putriku di neraka itu. Ia menjelaskan bahwa ia sedang mengumpulkan bukti untuk menceraikan Baskara dan merebut hak asuh Kirana. Dan aku ingin kamu yang menjadi pengasuh Kirana Sari. Secara resmi, mau kan? Bu Dewi mengulurkan sebuah amplop tebal. Ini, terimalah. Anggap saja sebagai ganti rugi atas semua masalah yang disebabkan oleh keluarga kami. Dan sebagai bonus karena telah menjadi malaikat pelindung bagi putriku. Sari membuka amplop itu. Isinya cukup untuk membeli apartemen impiannya secara tunai. Air mata haru mengalir di pipinya. Ketika mereka tiba di sebuah rumah baru yang lebih kecil namun hangat, Kirana berlari menyambutnya dan langsung memeluk kakinya. Semua penderitaan yang ia lalui seakan terbayar lunas saat itu juga. Beberapa hari kemudian, Lastri datang berkunjung. Mereka berpelukan erat. Rani dan Pak Baskara sudah diusir dari rumah Pondok Indah itu, kata Lastri bersemangat. Dan kudengar, sekarang Pak Baskara yang dicari-cari polisi karena kasus penipuan. Beberapa bulan kemudian, di taman belakang rumah barunya, Dewi tersenyum melihat Sari mendorong Kirana di ayunan. Hidup mereka telah menemukan ritme yang baru, yang tenang dan penuh tawa. Sari tidak hanya menjadi pengasuh Kirana, ia telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Sore itu, detektif Bima datang menjemputnya. Hubungan mereka berkembang sejak insiden di kantor polisi. Mereka akan pergi melihat-lihat apartemen yang baru saja Sari beli. Di dalam mobil, Sari dengan antusias bercerita tentang rencananya untuk mendekorasi rumah barunya. Sementara Bima mendengarkan dengan senyum geli. Kisah Sari adalah bukti bahwa terkadang tindakan paling berani lahir dari hati yang paling tulus. Ia mungkin hanya seorang asisten rumah tangga, tetapi keberaniannya telah mengubah takdir seorang anak dan menyadarkan kita semua bahwa kebaikan sejati tidak mengenal status sosial. Terima kasih sudah menemani perjalanan Sari hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Menurut Anda, apakah tindakan nekat yang dilakukan Sari dapat dibenarkan? Bagikan pendapat Anda.